Jadi cara bikin list kita bisa tentuin tipe datanya. Misalnya kayak kemarin kan list string terus sama variabelnya apa. Kayak kemarin kan misalnya list string data itu kan kemarin kita bikinnya. Terus atau kita bisa menggunakan kata kunci var atau final. Misalnya kayak var angka sama dengan string baru data-datanya gitu. Jadi ada dua macam. Kalian mau bikin bentuknya kayak gini, maksudnya kalian deklarasikan dengan list karena kalian mau bikin list, atau kalian bikin kayak gini pun gak masalah karena selama dia ada sitak dia tetap terbaca sebagai list. Itu. Jadi dua cara, kalian mau bikin bentuk kayak gini boleh ataupun bentuk kayak gini pun boleh. Gitu. Nih kayak gini. Cara bikin list mah kita udah coba kan ya nggak? Kita list karena kita mau bikin list, dideklarasikan, terus di dalamnya ini tipe data, baru di sini nama variabel, baru dalam sini isi datanya. Karena dia list ini berupa array, jadinya dia bisa muat semua jenis tipe data. Kalau kalian nggak deklarasiin ini, kayak cuman list terus data terus pakai sitak itu kan bisa masuk semua jenis tipe data. Tapi kalau kalian settingnya kayak gini, berarti isinya itu harus begitu. Kalian bisa bikin bentuknya kayak gini ataupun yang kayak di bawah sama aja. Selama dia pakai sitak, berarti dia ngejelasin kalau itu bentuknya list. Nih, kita bisa nambahin data di list. Jadi anggap aja list itu kayak sebuah tabel di mana kita bisa menambahkan banyak baris di dalam tabelnya. Terus ukuran list akan secara otomatis bertambah ketika kita menambahkan data ke dalam list. Terus untuk menambahkan data ke dalam list kita bisa pakai metode add. Jadi titik add baru dalam kurung masukin value-nya apa yang mau ditambahin. Gitu. Terus kalau misalnya kita mau tahu berada berapa data yang ada dalam list, kita bisa pakai rank. Gitu. Mau coba? Yuk, kita bikin di sini. List soalnya lumayan banyak juga. Nih, list atau array. Bikin gini lah, aku singkat ya. Dia kodenya itu pakai sitak. Terus list bisa diakses pakai index. Jadi list itu bisa diakses pakai index alias list itu pakai index. Soalnya ada nanti tipe data yang nggak bisa pakai index. Tahu index kan? Index 0, 1, 2. Array kan kemarin gitu kan, ya nggak? Ingat nggak array kemarin? Kalau misalnya kita mau akses data J, berarti kita manggil index kedua gitu kan? Ingat nggak? Oh, ingat. Emosi nih. Sanggup aja untuk emosi. Void main. Nih, kan list itu kita bisa bikin kayak gini kan? Kayak tadi. Kalian mau deklarasiin tipenya boleh, mau enggak pun enggak apa-apa. Coba contohnya mungkin bisa bikin sendiri, nggak usah ngikutin dari situ. Gini kan? Kayak gini bisa kalau kalian ngasih tahu tipe datanya apa. Terus bisa juga bentuknya kalian bikin gini, list kayak apa? Nih, bisa nih, list nama gitu. Kalau ini dia bisa masuk semua jenis tipe data. True. Nih, bisa kan? Tuh. String bisa, number bisa, boolean bisa, masukin
tipe datanya apa, atau kalian langsung bikin list nama variabel gitu. Kalau langsung nama variabel berarti isinya bebas, semua tipe data bisa ketampung. Dan kalau kalian pakai list, nanti yang keluar pasti sesuai urutan, karena list itu dia punya indeks, paham nggak? Jadi dia nggak mungkin berantakan kalau kalian ngeluarinnya, pasti dia ngeluarin dari awal dulu. Nggak mungkin tiba-tiba ngeluarin yang di tengah terus ngeluarin yang mana-mana, nggak mungkin, karena dia itu punya indeks. Kan kalau ngeluarin list kemarin gimana cara ngeluarin data dalam list? Tinggal panggil ya. Misalnya langsung print apa? List angka misalnya ya. Nah kalau gini dia ngeluarin semua data. No. Ada lagi tank, kasih komen, mengakses elemen di list. Jadi kalau kita mengakses elemen, artinya kita manggil itu berdasarkan indeks. Misalnya print nama tulis nama no. Udah? Paham gak ini? Intinya list itu kayak array, dia pakai sikap, dan list itu dia punya indeks. Jadi kita bisa akses isi di dalam ini menggunakan indeks. Misalnya kita mau manggil data kedua, berarti kita tinggal manggil indeks 1 gitu kan? Soalnya kan indeks itu dimulai dari 0. Gitu. Ini paham kan? Paham gak ini? Nama kita tinggal panggil kan, kita mau manggil list nama kan, terus kita baru dipanggil, kalian mau manggil nama yang mana? Karena aku mau manggil Dila, berarti aku manggil indeks yang 1, karena kan mulai dari 0. Ini kan 0, 1 gitu kan? Paham gak ini? Kalau paham lanjut. Paham? Oke. Kalau bisa paham, kita bisa menambahkan elemen dalam list. Kan tadi kan ngomongnya mana nih di PPT? Kita bisa menambahkan data di dalam list pakai metode add. Kita bisa pakai metode add, terus masukin value. Nah, titik.
kalian mau pakai list yang tipe data yang dideklarasikan ataupun yang tidak, cara nambahinnya masih sama. Kalau ngambil si uangnya bisa tidak? Bisa. Berarti Pakai apa berarti? Next seberapa? 6. Masa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di awal. Bisa nggak? Daerah ibu. Udah? Nah, ini kan buat nambahin data. Kalau misalnya kita pakai metode add, dia itu data yang baru pasti ada di bagian paling belakang. Tapi kita bisa isi, misalnya kita mau nambahin nama baru, tapi kita nggak mau dia paling belakang. Misalnya dia di urutan ke indeks 1 atau indeks 2, itu bisa. Jadi sini masukin aja kan data, apa ya ngomongnya? Masa? Menambahkan data list pada posisi tertentu. Nah, dia kalau misalnya nambahin data ke list pada posisi tertentu, dia udah pakainya bukan add lagi, tapi pakai insert. Kayak misalnya ini, kita mau nambahin di list nama, terus insert. Nah, di insert ini udah dikasih tahu sama Dart, enaknya Dart tuh gitu atau Flutter. Jadi kalau misalnya kita nge-enter, dia tuh udah ngasih tahu ini di kurung ini kita harus isi apa aja gitu, dibutuhin apa aja. Jadi di sini katanya dia butuh indeks, kita mau taruh dia ke indeks keberapa. Misalnya aku mau naruh di sebelah Dila 01, berarti 2 ya. Aku mau naruh di indeks kedua, elemennya atau value-nya aku mau isi Liseng. Terus aku print lagi. Tuh, lihat. J Dila Hiseng, ya kan dia ada di indeks kedua. Kayak gitu, itu bisa. Udah? Udah semua belum? Udah. Bukan? Karena kan aku bilang ya, list itu kan dia punya indeks. Jadinya kalau misalnya kita nambahin data di list, secara otomatis data tersebut memiliki indeks. Indeks ini kita gunakan untuk akses, ubah ataupun menghapus data di list. Indeks di list dimulai dari angka 0. Nah, ini yang tadi kita lakuin. Ini buat nambahin data. Ini buat ngambil data di list. Ini tuh dicoba belum? Udah tadi kan? Udah belum? List nama sita 2 atau 1 itu kan indeksnya. Oh, ada ubah dah. Yuk kita coba ubah.
menghapus data di list, indeks secara otomatis akan bergeser. Jadi di sini pakai apa? Remove add. Ini kayaknya kalau remove add ini dia harus pakai indeksnya deh. List nama remove add. Masukin indeks berapa yang dihapus? 6 7. Aku mau hapus indeks 7. Terus tinggal di print lagi. Enter. Nih, ini kalau kita hapus pakai indeks. Tapi ada lagi caranya kalau misalnya kita mau hapus langsung isinya. Pakai list nama, tinggal remove. Tinggal isi deh value-nya. Misalnya kita mau hapus yang true. Terus tinggal di print. Sama kayak gini. Nah, kalau pakai ini dia dihapus berdasarkan index. Kalau yang ini dihapus berdasarkan value. Kalau pakai remove. Berarti kalau indeks tuh angka gitu kak. Kalau value tuh yang dalam sintak. Value itu isinya dalam yang ada dalam sintak. Kalau indeks itu baik. Tapi hitung aja dari awal 0, 1, 2. Soalnya kan emang indeks itu dimulai dari 0. Jadi data yang ada dalam list atau yang ada dalam sintak itu biasanya dia ada urutannya. Urutan itu namanya indeks. Jadi setiap value kan isi data, value itu isinya. Jadi setiap data itu dia punya nomor urut itu namanya indeks. Udah ini? List paham kan? Ini udah aman. Sekarang kita masuk ke set. Set itu dia tipe datanya sama kayak list. Cuman mungkin ada beberapa hal yang bikin si set ini beda sama list. Jadi si set ini dia nggak nerima duplikat data. Artinya kalau misalnya kita masukin data yang duplikat, dia cuman diterima satu, yang lainnya dikacangin gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian masukin data ada yang sama, dia cuma membaca satu gitu. Beda cerita kalau misalnya sama list. Kalau sama list itu kan dia datanya sama nih, keluar juga semuanya. Kayak gini. Bakal keluar nggak ya? Pause. Ih, rajin banget. Nggak usah ikutin. Tuh. Ya kan? Kalau kita pakai list tambahin deh di sini. List data
Indeks, sedangkan set itu dia nggak punya indeks, jadi kita nggak bisa mengakses data. Di set kayak misalnya aku mau akses data yang uang dong, uang kan di indeks ke-6 nggak bisa, karena set itu dia nggak punya indeks. Jadi yang punya indeks itu cuma tulis. Bikin di sini apa? Set bentar, tidak menerima duplikat data. Terus saya tidak bisa diakses pakai ini. Udah? Nah, kalau kita lihat lagi di sebelah sini, nah cara buat set nggak sama kayak list. Kan kalau list itu dia pakai si tapi kalau kita bikin set itu dia pakai kurung kurang. Wow. Sama kayak list juga, kamu mau bikin set terus dideklarasiin tipe datanya itu bisa. Atau kalian mau pakai var juga bisa. Var nama variabel terus masukin tipe data baru kurung kurawal gitu. Itu bisa. Jadi selagi dia kurung kurawal yaitu set, walaupun gak dijelasin kalau kita lagi bikin set. Beda ya sama mapping. Kan kalau mapping mah dia ada key sama value kan, iya enggak? Kalau set ini kan dia cuma kumpul-kumpulan data. Gitu. Jadi kita bikin apa? Void. Misalnya kita bikin yang dideklarasi dulu. Setnya S tuh pakai huruf gede ya, nggak ada huruf kecil, nggak bisa kalau nggak salah. Nggak ada kan? Set, kita jelasin, kita mau bikin string. String boleh kalau kalian mau bikin integer boleh, serah kalian sih. Kalau set pakai apa? Kurung kurang. Masukin di sini. Merah, kuning, blue. Atau kalian mau bikin var buah. Jangan buah mau. Nasi ayam. Nah ini nih, misalnya ada yang duplikat nih, nasi ayam sayur, nasi ayam sayur. Ayam sayur. Jadi inget ini petantang petenteng. Giliran gas kayak ayam sayur. Oh bukan sayur, tapi say. Dimakan. Apa sih? Tetangga-tetangga Nah, ya, ingat banget sih kerjanya. Buat apa? sayur. Sate. Kok satelit? Emang ada makanan satelit? Pede gak tahu kak. Nah ini. Nah tadi kasih ini aja. Ini kan kelemahan AI. Tuh, gitu. Kok aku jadi bingung sendiri mau ngejelasin apa? Nah bisa juga tadi pakai final. Final. Misalnya mau final apa? Boleh. Nah, kita bisa juga ini dijelasin tipe datanya di sebelah sini. String. Nih, aku nggak banyak ingat sih nama final projectnya. Nah, ini kan. Nama final yang aku ingat tuh namanya ada QQ-nya. Oh iya. Oh iya, aku yang Poku. Aku awalnya itu mikir luar
itu kok apa? Ada Q, nggak inget lagi. Project. Iya banget ya. Dia tuh apa ya? Tahu nggak tahu? Cute banget nih kak. Iya, udah situ aja. Apa lagi? Itu sih itu yang kesehatan itu. Nggak inget juga cuy. Burger Q, apalagi? Pizza Q. Selesai enak apa lagi? Dari paling lama aku belum inget bentuknya. Oh udah nggak usah masa lalu. Inget bentuknya. Masa lalu Terus tidak responsif. Terus yang warnanya nabrak-nabrak. Aku enggak putih biru. Menurut aku Sebenarnya mata aku melihat hatiku bersikir. hatinya ya Allah. Nah gini, jadi kalau kalian pakai set bisa dideklarasiin setnya, terus tipe datanya nama variabel, bisa bikin kayak gini. Terus bisa juga var nama variabel gitu kan, karena dia masih pakai kurung kurawal, berarti dia masih tahu kalau kita ini lagi bikin set. Terus bisa juga kita pakai final nama variabel, tapi dijelasin juga di sini kita mau tipe datanya apa, bisa kayak gitu. Jadi banyak tempat, tinggal lihat aja. Ini print. Nah, nih lihat, karena di sini ada nasi ayam sayur nasi ayam, kan dia ada dalam duplikat kan, ya enggak? Nah di sini nggak keluar, itu kan cuma nasi ayam sayur sate. Karena tadi kan aturannya set itu dia nggak menerima duplikat data, beda sama list. Kalau list itu dia masih bisa diterima. Udah? Dah. Tuh, di sini juga dijelasin kok katanya apa? Two element in a set shouldn't be disuruh change atau remove the duplicate element. Lagi. Nah, kalau katanya kita mau cari tahu panjang set itu ada berapa, kita bisa pakai set length. Bisa. Terus kalau mau nambah bisa pakai add, ya kan? Bisa pakai metode add, tapi di sini kita nggak bisa nambahin index karena iya set itu nggak punya index. Kita coba ini semua. Nah, menambahkan data di set. Tadi nambahin data pakai warna deh. Warna titik add, masukin sel U. Merah, kuning, blue, green. Oh tadi udah Inggris ya? Hijau. Nah ini bisa menambahkan data. Tuh di print. Terus kita bisa juga ngapain? Hapus. Bentar ya, satu-satu. Nah, hapus bisa pakai remove. Terus terakhir bisa bukan ngukur, mengecek banyak isi di pakai length nih tuh
itu nggak bisa manggil data di set berdasarkan indeks kan. Jadi kan kita nggak tahu tuh, misalnya kita mau ngelola data tadi kan data J kan kita tinggal panggil indeksnya kan, baru kita tahu tuh oh datanya ada ternyata. Tapi kita bisa pakai ini, mengecek elemen di set. Jadi kita bisa ngecek ini data tuh ada gak sih sebenarnya. Jadi misalnya print apakah data ada nah misalnya gini, apakah data ini ada, misalnya kita mau ngecek warna merah ada nggak di dalam set itu, kita bisa pakai contains. Nah di sini ada tuh, apakah data ini ada, jawabannya itu true karena emang merah ada dalam data. Udah ini? Udah paham kan? Berarti set. Oke, kalau udah paham sekarang kita masuk ke map. Map itu kayak kemarin sama kayak apa? Data object. Lihat di sini. Map itu tipe data yang punya key sama value. Jadi key itu dia mirip sama index dan value itu adalah isi datanya. Jadi sekilas map itu dia mirip sama list. Yang membedakan adalah indeks pada list itu sudah diatur oleh list secara otomatis. Maksudnya karena di list ini punya indeks, jadi kan udah diatur tuh kan. Ya enggak, data pertama itu pasti indeksnya 0, 1, 2. Kalau misalnya nambah berarti bertambah kan indeksnya, ya enggak? Dan nilai di list itu dia berupa in auto increment alias kan dia bertambah secara otomatis kan, sama kayak ID di table. ID kan auto increment kan, ya enggak? Kalau data yang nambah ID juga nambah kan. Sedangkan pada map key-nya bisa ditentukan dengan tipe data apapun, tapi kita perlu tentukan secara manual key-nya ketika masukin value. Jadi di dalam map ini key-nya emang kita harus setting manual begitu. Sama kayak yang lain, kita harus jelasin kan, karena di map ini dia ada dua hal berupa key sama value, makanya di sini yang jelasin itu ada dua. Tipe key-nya apa, tipe value-nya apa, kayak gitu. Nama variabel baru kurung kurawal. Kenapa pakai kurung kurawal? Kemarin. Iya, karena dia JSON, ya kan? Karena kan mapping itu JSON kan? Kalian masih ingat JSON kan? MPA itu isinya data, datanya bentuknya JSON gitu. Makanya di sini dia pakai kurung kurawal karena map ini JSON gitu. Coba bikin di sini map titik dart. Map itu tipe data yang punya key dan value. Key dibuat secara manual. Manual. Map menggunakan apa, kurung kurawal karena dia berupa JSON.
padatnya itu string sama string. Bisa pakai dinamik kan? Masih ingat dinamik apa? Bisa Di komennya. Iya. Dinamik itu kan semua tipe dah. Tapi dua-dua jangan dinamik ya, nggak konsisten kamu. MacPherson aja. Lah, nggak kreatif. Ada pura-pura. Wah, key-nya bikin sendiri Cina. Tuh, Malaysia, Kuala Lumpur, Singapura. Oh, nggak ada Puri ah? bikin sendiri. Ini aku mau bikin kok, emang mau nggak ya? Emang masih Jakarta, nggak jadi ke Kalimantan. Enggak, untuk pindah ke Cilengsi. Dari Jakarta mau tenggelam, Cilengsi nggak tenggelam. Malaysia. Malaysia. Apa namanya? Kuala Lumpur. Korea. Siapa? Korea apa Selatan ya? Seoul. Ini Selatan. Korea Selatan kan apa? Iya kan? Iya kan? Oh, aku julid gitu. Kalau Seoul. Iya benar? Iya benar kan? Seoul itu apa? Ini benar. Hah? Susah kali kalau bisa diangkat pasalnya. Singapura emang apa itu? Oh, Singapura. Singapura. Emang iya. Coba cari. Kalau mau nanti kalau klik. Emang ya. Apa ibu kota Singapura? Adalah Singapura. Negara ini adalah sebuah negara kota. Jadi nama negara dan ibu kotanya sama kan? Gak boleh. Ini tuh kayaknya deh kosong. Ya jahat banget gak usah ditemenin. Kenapa sih lo gak boleh? Udah. Dah. Kan kalau yang kita pelajari itu mana nih? Ini kan yang tadi kita bikin kayak gini kan, yang awal kan. Kalian bisa juga bikin pakai var, bisa. Sama aja, map tetap harus dijelasin dua. Kan ini tipe key dan ini tipe value, tetap harus dijelasin dua-duanya. Var dalam variabel kayak gini pun bisa. Jadi bentuknya itu selama dia ada kurung siku. Sama dia ada kurung siku, terus dia masukin dua tipe data dan ada kurung kurawal, berarti dia itu map. Kalau nggak dijelasin mapnya ya, kalau misalnya kalian bingung. Emang dia bentuknya beda-beda, macam nggak? Kalau set kan dia cuma kurung kurawal doang, kalau list kan cuma sitak doang, ya nggak? Kalau map dia punya siku, begitu. Sudah? Nah, lihat di sini. Dia ada map length. Ya udah kita bikin aja sini. Bacanya aku. Ibu kota. Print. Ibu kota. Ibu kota. Dingin banget ya Allah. Makin aja terus hasilnya makin aja terus. Nggak usah biar kau lebih jadi suhu. Udah. Nah, kalau kita pakai itu berarti kita ngeles semua tipe dah. Nah, kalau misalnya kita mau tahu itu ada berapa data, tinggal pakai print terus pakai length tadi. Ibu kota titik length. Ada 4 cenah. Cenah mah. Indonesia, Jakarta, Malaysia, Kuala Lumpur, Korsel, Seoul, Singapura. Udah. Terus cara akses Belanda. value
Bagi apa? Ya enggak? Print. Misalnya print apa? Ibu kota Jakarta. Hah? Macam-macam apa hidupnya kalian? Kami Indonesia. Nah, gini. print Tuh, ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Enggak keren? ibu kota Jakarta adalah Indonesia. Cilengsi. I love Cilengsi very much. Gak ada apa-apa juga ikan di Cilengsi. Udah sih. Ada mbak bapakku di sana. Apa? Mbak bapakku. Oh, ada bapak. Kamu dengar tahu kan apa? Mall bapakku. Cilengsi ada mall. MM? Ah, kecil. Tuh mall. Iya, kecil itu. Nggak ada rasanya tuh kayak cuma keliling. Kayak keliling di bawah. Kayak kerasa. Nah, ini cara ngakses key. Kita bisa juga Menambahkan data. di map. Di map. Ini kurang lengkap kali PPT-nya, cuman nggak apa-apa lah. Gue cara neng. Jepang. Jepang atau bukan? Jepang, Tokyo. Nih, kalau di print dia muncul. Nah, ada kan tambahan baru Jepang, Tokyo. Indonesia masih Cilengsi. Ganti ya. Iya. Nanti kan jadi jonggol. Takut. Tambah ramai. Padahal cuma gara-gara curug aja ramai. Iya. Hah? Bimba. Nah, ini menambahkan data udah. Terus kita menghapus data di map pakai remove. Emang ada yang Malaysia? Oh ada. Maaf ya, Malaysia kan tempatnya salah. Kalau aku keseringan. Tuh, udah dihapus. Nih. Oh, tuh udah. Pakai remove. Langsung gini. Hmm. Pak, dan ini itu gak sensitif case gak? Sangat. Udah? Udah. Ini hapus data. Sekarang ada apa lagi tadi? Gak usah ngecek elemen deh. Apa? Mengubah elemen data di Map. map. Ih, diubah lagi sama dia. Jadi bahasa Indonesia udah pantas. Jonggol. Semoga. Jawa jonggolen. Indonesia. Jonggolen. Tuh, oh my god, Indonesia jonggolen. Dayak Len. Ini mau ada ya? Hah? Hah? Ganti nggak? Tapi gak bisa tahu titik koma. Bisa. Jelek itu. Expected to find titik koma. Nah, ini kalau ubah Gak bisa. data Bilang sulit. Aduh, Pram. satu-satu. Kita bisa juga mengubah semua data. Mengubah semua data di map. Pakai apa? Namanya apa?
Pakai update all. Tuh lihat, oh my god, dia udah dikasih. Masih banyak. Oh mending tidak berbicara. Itu ya, ngomong sendiri ya. Ih, gak jadi. Masih dari sini. Jadi bisa kayak gini. Katanya he felt you. If kalau misalnya he nya Indonesia, kamu masih Jakarta, Jonggolen, kurang keren dia nggak tahu. Nah ini paham nggak? Sama. Kita bisa bareng-bareng. If he, terus kita mau ubah data apa lagi? Singapura. Oh iya, udah pinter cuy. Wish. Singapura masih Singapura ya? Pokoknya Singapura ganti jadi Singaparna. Punya negara Apa lain. lagi? Korea ganti jadi Dakbal. Dakbal apa tebak? Itu kan yang kita pakai. Begitu. Apa sih ini yang di atas tuh? Kita nggak usah pakai PS. Kurang naon. Loh. Oh, ke bawah dia. Tuh, udah kongres semua. Indonesia masih Jonggolen. Oh, masih Jonggolen ya? Nggak apa-apa. Singapura jadi Singapar. Nah, Korea jadi Dakbal. Jepang masih Tokyo kok. Kalau kalian mau ganti boleh. Ini apa dong? Aku ya. Oh ya, sih lapar. Begitu. Jadi kalau misalnya mau diubah satu-satu, caranya pakai di atas. Berarti tinggal akses aja key-nya. Terus value yang baru itu apa? Paham kan ini cara bacanya? Tinggal akses aja. Misalnya kalian mau ubah ibu kota Indonesia, berarti kalian tinggal panggil key-nya Indonesia, terus tinggal diubah value-nya. Tapi kalau misalnya mau diubah sekaligus jebret banyak, tinggal pakai ini. Daripada satu-satu kayak orang gabut. Hah? Beda lah gabutan yang di atas. Kalau kalian mau keyboard dan jebol pakai yang di atas aja.
Udah? Oke. Udah semua? Nyatat? Udah semua benar? Oke. Berarti buat pembahasan basic list, map, sama set cukup berarti ya. Kita belajar segitu, sisanya nanti kita kembangin lagi pas belajar kata. Udah kerjain ini. Gampang kok. Apa ini? Cuma bikin map, isinya ada nama orang sama nomor telepon. Dicetak dulu. Kalau udah dicetak tambahin data. Kalau udah tambahin data baru. Ya jadi nih, bikin data isinya Cunu, J sama Pun. Dah, kalau misalnya udah dicetak dulu, kalau udah dicetak bikin lagi data baru namanya Hi Seng. Kalau udah hapus si J. sama lihat hapus kami. Pun. Sensitif ah. Gitu. Ganti namanya. Ih.